Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Kabar Parlemen dengan serangkaian informasi akurat dan terpercaya, antara lain proses masa persidangan 1 bagi anggota fraksi Partai Golkar DPRD Indramayu, Jawa Barat, Haja Siti Nurlaila dimanfaatkan dengan bertemu konstituen di sejumlah lokasi di daerah pemilihannya. Pada masa reses kali ini digelar pula temu bicara dengan masa konstituen fanatiknya. Proses masa persidangan 1 bagi Ketua Komisi A DPRD Indramayu, Jawa Barat, Didi Mujahiri dimanfaatkan dengan bertemu konstituennya di sejumlah lokasi berbeda. Pada masa reses kali ini digelar pula temu bicara dengan konstituen serta meninjau lokasi peternak sapi milik kelompok peternak binaannya. Bersama saya, Muhammad Halim Fajar, kami awali dengan informasi pertama berikut ini. Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat melakukan rapat dengar pendapat dengan seluruh kepala cabang dan direktur utama perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja atau PDBPRKR. Dalam rapat dengar pendapat itu, Komisi C meminta pihak manajemen bank milik daerah tersebut dapat meminimalisir kredit bermasalah. Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat melakukan rapat dengar pendapat dengan seluruh kepala cabang dan direktur utama perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja atau PDBPRKR. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Aula Koperasi Sindang belum lama ini, Komisi C meminta pihak manajemen bank milik pemerintah daerah tersebut makin profesional dalam pengelolaannya, dapat meminimalisir kredit bermasalah serta harus bisa tidak not profit loan atau NPL alias tidak kredit macet. Menurut Ketua Komisi C, M. Alam Sukmajaya, peran serta PDBPR Karya Remaja ini harus makin dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indramayu. Bahkan dikarenakan kedudukannya sebagai perusahaan daerah, maka keberadaan PDBPR Karya Remaja ini harus mampu memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah sendiri atau PADS Kabupaten Indramayu, serta dapat menciptakan iklim usaha kerakyatan yang permodalannya bersumber dari kucuran kredit PDBPR Karya Remaja. Kami juga perlu mendengar langsung dari para kepala cabang PDBPRKR gitu kan, agar kami juga mendengar secara langsung seperti apa gitu kan. Kalau tadi memang dimungkinkan memegang data itu bisa menyampaikan ke kami gitu kan, kaitan dengan permodalan, kaitan dengan tabungan, kredit, kemudian segala macam gitu kan, agar kami juga tahu betul seperti apa, termasuk kendala yang terjadi di masing-masing. Mungkin PDBPRKR juga mungkin berbeda kan. Hal senada dikatakan pula oleh jajaran Komisi C lainnya, yakni diantaranya Sirojudin dan Dalam. Mereka menambahkan bahwa PDBPR Karya Remaja ini harus bisa menjadi perusahaan handal di bidang keuangan serta bisa mandiri tanpa mau diintervensi. Tolong Pak Dirut yakinkan Komisi C bahwa perlu adanya penyertaan modal di tahun 2015. Jadi pertemuan ini mungkin awal lah kita untuk lebih mengkaji lagi tentang perlunya penyertaan modal. Saya pikir lebih baik kepada kecamatan lain atau daerah lain yang ekspansinya lebih nyaman, kira-kira bersaingnya malah dengan bank lain, Pak. Karena pun kan bener tadi usulan dari BPRPK mana, BPRKR mana itu, Pak. Kira-kira jenis usahanya ditambahin lah, Pak. Sementara itu, Direktur Utama PDBPR Karya Remaja Sugianto menyatakan perusahaan jasa keuangan milik pemerintah daerah ini semakin kokoh menopang perekonomian masyarakat Indramayu. Pemberian kredit pun selalu difokuskan pada sektor real sehingga bisa menghasilkan laba yang cukup signifikan. Meski demikian, PDBPR Karya Remaja ini masih membutuhkan suntikan dana miliaran rupiah dari pemerintah daerah. Tambahan modal ini untuk memperbanyak jumlah debitor atau peminjam yang merupakan pelaku ekonomi kerakyatan. Terkait dengan aset di 2013 pada saat berdiri BPR Karya Remaja ini, aset kita 254 miliar. Kemudian 2014 naik jadi 268 miliar.
kenaikan ini tentunya sudah barang tentu diimbangi dengan kinerja yang selalu terus-menerus ada dalam posisi yang sehat nantinya. Demikian, Heri Tarma melaporkan untuk Media Parlemen Indramayu. Cabang Indramayu datang ke saya menawarkan. Proses masa persidangan 1 bagi Ketua Fraksi PDIP DPRD Indramayu, Jawa Barat, Junaidi, dimanfaatkan dengan bertemu konstituennya di sejumlah lokasi berbeda. Pada masa reses kali ini, digelar pula temu wicara dengan konstituen daerah pemilihan 4 serta meninjau lokasi perumahan rakyat. Reses masa persidangan 1 bagi Ketua Fraksi PDIP DPRD Indramayu, Jawa Barat, Junaidi dimanfaatkan dengan bertemu konstituennya di sejumlah lokasi berbeda. Pada reses kali ini, Junaidi yang juga politisi Partai PDIP tersebut menggelar reses di daerah pemilihan 4. Pada masa reses kali ini pun tidak ketinggalan digelar temu wicara dengan para konstituen, dan dalam temu wicara ini terungkap diantaranya bahwa infrastruktur di wilayah tersebut banyak yang sudah rusak. Sarana irigasi pertanian juga terbilang masih kurang memadai, sehingga ada petani yang masih kekurangan air di saat musim tanam padi. Bahkan harga pupuk pun menjadi sangat mahal dan langka. Selain itu, akibatnya rumah yang tidak layak huni, maka warga pun meminta pemerintah agar membuat program bedah rumah. Ketua Fraksi PDIP DPRD Indramayu ini pun berjanji akan menyalurkan aspirasi warga ke pihak terkait dan akan berusaha merealisasikan keinginan warga yang merupakan konstituennya tersebut. Nah, pulang bersilakan masalah jalan antara tuntunan kuburan pedaratan Taman Sari, Bapak. Taman Sari khususnya Bokongo sampai Petang, Taman Sari ke Benjang. Tapi mudah-mudahan bukan anak peluang yang perubahan Sumba Manu ya, mudah-mudahan bisa. Atau paling tidak tahun palingnya lah. Di anggaran Nurki, karena bahkan di anggaran perubahan itu ya dananya terbatas. Kalau anggaran Nurki ya luar biasa. Sementara itu, di lokasi berbeda, kegiatan reses Ketua Fraksi PDIP DPRD Indramayu ini tidak hanya menggelar temu wicara dengan konstituen, politisi PDIP ini juga menyampaikan adanya kesempatan membangun rumah layak huni dengan biaya yang bersumber dari anggaran pemerintah. Asalkan pihak yang akan direnovasi rumahnya ini berasal dari keluarga kurang mampu perekonomiannya. Demikian Dedi Suwanto, Heri Tarma melaporkan untuk Media Parlemen Indramayu. Masih banyak informasi akurat terpercaya kabar parlemen lainnya yang dapat Anda simak setelah yang berikut ini.